Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 22 Juli 2020, masih berkenaan dengan materi pelajaran tema. Adapun tema yang akan kita pelajari masih tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Kemudian di pembelajaran 5 dan 6 ini kita akan mempelajari 3 muatan, yaitu muatan IPA, alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Kemudian di muatan bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang mengembangkan ide pokok, dan yang ketiga yaitu muatan SPDP, di mana kita akan mempelajari 2 materi, yaitu jenis-jenis gambar ilustrasi, dan kedua yaitu membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Muatan yang pertama yaitu muatan IPA, alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Di pertemuan sebelumnya, di pembelajaran 2, kalian sudah mengidentifikasi alat gerak hewan. Contohnya ikan, alat geraknya sirip dan ekor, kemudian semut yaitu dengan kaki, capung alat geraknya sayap, kemudian ular menggunakan otot perut untuk bergerak, dan yang terakhir yaitu katak yang menggunakan alat gerak berupa kaki. Kemudian sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang hewan vertebrata dan invertebrata, kita harus tahu apa itu vertebrata. Vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang punggung. Kemudian invertebrata dari kata in berarti hewan tanpa tulang punggung. Perbedaan dan ciri hewan vertebrata dan hewan invertebrata dapat kalian lihat di penjelasan berikut ini. Ada 4 ciri-cirinya di masing-masing hewan vertebrata, di mana vertebrata memiliki tulang belakang, bagian tubuh terdiri dari kepala, leher, dan badan. Kemudian ciri ketiga, alat pencernaan panjang dari mulut sampai alat pembuangan. Kemudian yang keempat cirinya yaitu bentuk tubuh simetri bilateral. Artinya jika dibelah itu akan memiliki kesamaan bagian. Kemudian itu hewan invertebrata. Ralat untuk ini adalah hewan invertebrata, yaitu hewan tidak bertulang belakang, anatomi tubuh sederhana, kemudian alat pencernaan sederhana, dan yang terakhir cirinya bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Jadi ada beberapa yang memiliki simetri bilateral dan ada beberapa hewan yang memiliki simetri radial. Kemudian di muatan kedua, bahasa Indonesia mengembangkan ide pokok menjadi paragraf atau teks. Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan topik paragrafnya terlebih dahulu, kemudian tentukan ide pokok. Jika kalian ingin membuat 3 paragraf, maka terdapat 3 ide pokok. Kemudian ide pokok itu disusun ke dalam bentuk kalimat sebagai kalimat utama. Artinya dikembangkan dari ide pokok menjadi kalimat utama. Dan yang terakhir, setelah kalimat utama jadi, kalian harus bisa membuat kalimat penjelas dengan menyusunnya secara padu. Artinya padu yaitu berhubungan dengan frasa pada kalimat utama. Lalu bedanya kalimat dengan paragraf. Contoh kalimat: hewan vertebrata memiliki tulang belakang di tubuhnya. Kemudian ini adalah ciri-ciri kalimat, diawali dengan huruf kapital. Dilihat di sini hanya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Di sini kebetulan contohnya adalah tanda baca titik. Jadi jika diakhiri dengan titik namanya kalimat berita, jika diakhiri dengan tanda seru namanya kalimat perintah, jika diakhiri dengan tanda tanya namanya kalimat tanya. Kemudian apa itu paragraf? Paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang mempunyai satu ide pokok. Cara penulisannya sedikit menjorok ke dalam. Kemudian nama lain dari paragraf adalah disebut dengan alinea. Contoh paragraf bisa kalian lihat di sini, masuk atau menjorok ke dalam. Kemudian terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Kebetulan tiga-tiganya menggunakan kalimat berita, yaitu dengan menggunakan diakhiri tanda baca titik. Muatan yang terakhir yaitu muatan SPDP, jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada 4 jenis gambar ilustrasi. Yang pertama gambar realis, karikatur, kartun, dan juga gambar dekoratif. Kemudian materi kedua SPDP yaitu membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Langkahnya, tentukan tema dulu, buat gambarnya, lalu diwarnai. Kemudian tugas yang terakhir yaitu keterampilan kerja praktek. Akan dimasukkan ke nilai KD 4.1 IPA dan SPDP.
Tugas kalian yaitu mencari gambar, lalu tempelkan pada kertas dan beri keterangan gambar. Untuk muatan IPA, carilah gambar vertebrata dan invertebrata masing-masing 3 gambar, kemudian tuliskan keterangannya. Kemudian untuk yang muatan SPDP, carilah gambar jenis gambar ilustrasi masing-masing, yaitu gambar realis, gambar karikatur, gambar kartun, dan gambar dekoratif masing-masing 1. Tempelkan di kertas, lalu kasih keterangan dan foto, kirim ke ustadzah. Demikian untuk pembelajaran tema hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.